Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang hotel change management ya, sesuai dengan di RPS kita. Eh, apa sih perubahan atau manajemen perubahan ini di dalam semua industri, apalagi kemarin di tahun 2000 kita mengalami yang namanya pandemi yang tidak bisa dipredik, di mana pandemi ini kan mungkin datangnya 100 tahun sekali, gitu. Jadi kita nggak mengalami tahun-tahun sebelumnya bahwa ini ternyata akan terjadi di industri hospitality dan di semua industri yang terdampak gitu ya. Jadi kita akan membahas apa sih yang namanya eh, changes management hospitality industry. Jadi yang komponen yang terpenting dari kesuksesan di industri apapun, kita harus memaknai bahwa gimana kita menjadi agile atau kemampuan beradaptasi dalam situasi apapun, real time pastinya gitu ya, untuk kita bisa shifting dalam kondisi market yang terpuruk sekalipun gitu ya. Jadi gimana kita dulu menghadapi eh, mungkin ada beberapa perusahaan yang dia tidak siap dari sisi cash flow gitu ya. Nah tiba-tiba ada satu hotel di daerah Jakarta Pusat di mana dia kebetulan sebenarnya dia yang punya konglomerat, cuma yang punyanya ada berenam ceritanya. Nah karena para persero ini berenam masing-masing tidak mau saling apa ya top up atau injek modal, akhirnya dibuat keputusan yang sangat signifikan. Padahal itu waktu itu menggunakan brand besar gitu ya. Dia rubah convert dari hotel menjadi apartemen gitu kan. Dengan cara menjual per unit masing-masing. Dengan harapan apa namanya untuk menutup kerugian secara jangka panjang yang dikhawatirkan sebenarnya. eh, Ya memang karena kondisi kemarin itu pandemi, orang takut gitu ya untuk berinvestasi karena khawatir tidak pulih ternyata secara recovery apa namanya bertahap mulai dari beberapa negara ya mungkin kalau kita lihat mulai awalnya kan dari China, China terkena terus masuk ke Asia Tenggara. Nah, ada berbagai negara melakukan mitigasinya beda-beda, ada yang menutup top down, ada juga yang membatasi, tidak ditutup tapi dibatasi. Nah, akhirnya kita menemukan jalan kira-kira apa sih yang cocok bagi negara kita, bagi perusahaan kita juga dalam kondisi apa namanya kondisi terganggunya bisnis atau berhentinya bisnis. Beberapa industri besar atau perusahaan besar dia sudah mempredik jadi bahwa kemungkinan akan tutup dalam jangka waktu bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah dari situ sudah dibikin suatu perubahan ya mulai dari struktur organisasinya yang dulu mungkin perusahaan itu gemuk ininya apa, strukturnya gitu lengkap semuanya ada. Terus akhirnya dicoba untuk dimultitasking gitu ya. Terus harus dihitung lagi cash flow. Saya ingat banget waktu itu kita diminta untuk menghitung cash flow. Kita punya uang di bank berapa nih kira-kira kalau hotelnya tutup atau perusahaannya tutup bisa tahan berapa bulan gitu kan ya. Katakan misal 3 bulan. Nah setelah 3 bulan what next gitu ya. Kira-kira apa? Oh ternyata ada beberapa hotel yang punya cadangan uang kapek gitu ya. Kapek itu aset gitu ya kan. Biasanya kita mencadangkan uang untuk pembelian aset. Itu biasanya ada kontraknya, ada yang 3%, ada yang 5% dari total revenue tergantung dari masing-masing kontrak manajemen hotelnya ya. Nah, beberapa manajemen melakukan negosiasi dengan owner. Ada yang menggunakan uang capex. Nah, yang jadi problem kalau yang nggak punya uang capex, berarti si owner harus injek atau harus lay off karyawannya dikurangi dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang menyebabkan changes management salah satunya adalah di pandemi. Pada tingkatan yang lebih tinggi, Apple akan mengalami perubahan ya seperti yang saya sampaikan tadi dari sisi manajemen banyak beberapa brand dulu yang pakai menggunakan brand-brand besar dari eh, Eropa, dari Amerika, dia coba shifting pakai brand yang lokal atau mungkin brand yang level Asia gitu ya. Kayak brand-brand di Thailand tuh banyak juga, ada brand-brand juga yang sekitaran
mungkin Asia kayak Jepang yang punya brand hotel management gitu dengan harapan dapat manajemen fee-nya jauh lebih murah gitu ya. Nah, akhirnya ada beberapa sih nggak banyak yang lepas dari brand-brand besar, dia pindah ke brand lokal ataupun brand yang levelnya lebih kecil gitu ya. Memang strategi ini ada konsekuensinya gitu ya. Yang biasanya dengan brand besar kan marketnya lebih worldwide ya. Apa sih member dari brand tersebut hampir di seluruh dunia. Tapi kalau brandnya lokal atau brandnya Asia mungkin tidak sebanyak brand-brand besar. Nah itu pasti ada konsekuensinya. Tapi dari sisi operation, sisi manajemen fee, ada fee, eh, biaya-biaya fee yang lain yang harus dibayarin, mungkin jauh lebih murah gitu ya. Sehingga akhirnya memutuskan owner merubah dari brand yang tadinya worldwide yang cukup besar, namun cukup mahal, gue coba ke brand yang skalanya mungkin lebih kecil dengan harapan bisa survive dalam jangka pendek mungkin ya. Tapi itu juga ada konsekuensi ya kalau kita putus kontrak, biasanya kita harus bayar penalti. Tapi beberapa brand besar juga dia cukup akomodatif. Dia melakukan semacam diskon skema gitu ya. Jadi karena kondisi lagi pandemi ini, ada yang namanya kayak tax holiday lah gitu ya. Jadi manajemen fee-nya didiskon, terus bisa ditangguhkan, ada yang diskon, ada yang ditangguhkan. Diskon ada yang jadi 50%, yang tadinya harus bayar misalnya 100 juta jadi 50%, atau yang ada juga yang selama negatif, profitnya nggak usah bayar, nanti pas sudah positif bisa dibayar. Nah itu beberapa contoh negosiasi dari para owners dan juga para apa namanya operator ya. Nah, kira-kira dalam tren hotel itu apa sih perubahan-perubahan yang terjadi? Itu kan tadi dengan adanya pandemi, nanti kita akan bahas di slide berikutnya perubahan-perubahan yang mau tidak mau ini akan merubah model level of service-nya hotel yang tadinya dulu kalau bintang 5 yang konsepnya mungkin lebih apa ya, lebih formal gitu ya. Seperti contohnya sekarang kayak brandnya Art Hotel yang punya Pak Hari gitu ya. Dia lebih lebih sama seperti brand-brand lain yang lebih casual gitu, nggak terlalu formal. Untuk di level bintang 4 yang mungkin bintang 5 nya tetap menggunakan eh, apa namanya jas dan sebagainya, tapi mungkin di bintang 3-nya sudah tidak terlalu apa ya kaku lagi gitu ya. Beberapa hotel juga groomingnya juga sudah agak ada perbedaan. Nah, mungkin ada yang bisa boleh menggunakan zaman dulu kan kita nggak boleh pakai kumis, pakai apa jenggot gitu maksudnya itu, pakai tato. Sekarang kan udah bebas ya karena mungkin udah pergeseran, pergeseran market, pergeseran apa namanya konsep dari hotelnya itu. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perubahan itu? Yang pertama adalah adanya perubahan teknologi ya. Teknologi itu benar-benar merubah stylenya kita. Kalau kamu nanti pelajari di modul reservation gitu ya. Dulu modul reservation hotel itu rata-rata statik. Kalau kamu zaman dulu ngelihat atau masih ada beberapa hotel sekarang yang model websitenya itu statik. Jadi kamu pesan kamar, tipenya deluxe, mau deluxe menghadap view-nya mau ke ocean, view-nya ke golf, gambarnya cuma satu gitu. Tapi kalau sekarang dengan teknologi, kita bisa masing-masing kamar, kita bisa bedain karena angle-nya juga beda ya kan. Ada yang view-nya ke golf, nanti view golf juga ada yang di tengah sama yang di paling pojok pasti beda. Nah, akhirnya beberapa hotel menggunakan yang dynamic, di mana gambarnya bisa 360, terus juga masing-masing kamar. Jadi apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat, itu what you see, it's what you get. Gitu. Nah, beda dengan beberapa brand yang banyak image-nya itu tetap gitu ya. Jadi kalau kamu pesan hotel pakai OTA gitu, pakai Traveloka, mungkin tipe deluxe itu kan tadi kan beda-beda ya. Ada deluxe yang menghadap ocean gitu. Nah, deluxe ocean juga ada yang di pojok, di tengah, angle-nya beda kan gitu kan. Tapi si foto itu ngambil foto yang paling perfect, misalnya di tengah gitu, yang dapat semua panoramiknya gitu.
Nah, pas si tamu check-in ternyata dia dapat di Lake Ocean View yang paling pojok, yang nggak dapat, ada kehalangan tembok lah atau kehalangan apa. Nah, kayak gitu-gitu, itu bisa menimbulkan biasanya komplain ya, karena apa yang di image dengan yang actualnya ternyata berbeda gitu. Nah, makanya teknologi sekarang sudah rubah ya, websitenya bisa lebih interaktif dan sebagainya. Nah, konektivitas digital juga sekarang menjadi yang utama ya. Jadi beberapa konsep dari kita hampir semua sekarang marketing udah nggak ada yang offline lagi, tapi lebih banyak online. Mungkin hampir 80% sekarang beberapa brand hotel udah larinya ke digital. Jadi modelnya online, tidak offline lagi. Dulu kita beriklan di koran Kompas itu, sekali ngiklan mungkin bisa ratusan juta gitu ya. Tapi ngiklanin di Kompas itu marketnya juga nggak terlalu gede sih exposure-nya ke Indonesia gitu, Kompas. Tapi belum tentu target market yang kita sasar gitu. Tapi dengan sekarang menggunakan digital, sosial media, kita bisa apa ya, bisa framing atau bisa menentukan market kita siapa aja sih kelasnya gitu ya. Mulai dari gendernya, female atau male, dari apa sih namanya, daya belinya, preferensinya, itu dia menggunakan yang namanya big data itu ya. Jadi kalau kita langganan kayak Google itu, Google langganan, kita masukin nama hotel kita, lokasinya di sini, selama ini target marketnya ABCD, nanti dia akan mensuggest kalau kita beriklan di Google ngambilnya segmennya misalnya Jakarta Timur, Jakarta Barat, kalau hotelnya misalnya di Bali gitu ya. Kalau hotelnya di Surabaya mungkin beriklan karena marketnya banyak datang dari Bali atau dari Jakarta, nanti Jakarta dibagi lagi itu. Yang tadi perbagian Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Gitu. Datanya dari mana? Datanya dia dari big data yang ada eh, di Google, atau kita berlangganan dengan misalnya banyak beberapa platform advertising ya di online. Ya. Oke, pengaruh media sosial dalam mempengaruhi keputusan. Nah itu jadi ya kita kita akan di drive oleh digital. Digital akan memberikan suatu informasi sama kayak kita kayak pilot lah. Kita dikasih tahu tingkat dorongan angin atau cuaca dan sebagainya. Sama dengan digital ini kita ngasih tahu bahwa market kita positioningnya seperti ini. Kompetitor melakukan ini. Demand di pasar seperti ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau datanya itu algoritmanya benar, dia akan memberikan informasi yang presisi gitu. Jadi kita tinggal mengikuti apa sih namanya, petunjuk dari sistem digital media yang kita gunakan. Nah, selanjutnya terjadinya perubahan apa namanya behavior dari customer kita ya. Apalagi sekarang beberapa hotel sudah mempredik nanti model Gen Z ini pola apa sih namanya, pola layanannya mungkin akan berbeda. Terus pola model advertisingnya yang online juga spesifik seperti apa gitu. Ada karakteristiknya. Nah, yang jadi problem beberapa hotel yang dia tidak mengadop perubahan-perubahan itu gitu. Mungkin dia akan adop setelah semuanya berubah baru dia ngikutin gitu. Nah, tapi berapa brand besar dia sudah memprepare nih nanti arahnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti di slide saya kita akan membayangkan bahwa sekarang dunia juga udah concern dengan sustainability, dengan pasti green economic dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu contoh dari tren yang ada di hospitality saat ini. Pertama adalah yang saya sampaikan tadi renewable energy ya. Jadi renewable energy sekarang beberapa hotel juga sudah apa ya? Kita punya yang namanya energy environment system gitu ya. Jadi berapa sih listrik yang kita pakai dalam satu hari untuk kamar, kitchen, terus berapa air yang kita gunakan untuk kamar, untuk apa sih namanya di kitchen, di back office, untuk apa namanya locker dan sebagainya. Nah itu nanti ada diagramnya gitu ya. Kita akan di compare dengan hotel yang sejenis
Terus buangan energinya berapa banyak sih, gitu kan? Jadi kan hotel itu menghasilkan ada limbah B3 ya, itu dari barang-barang engineering yang chemical atau barang-barang yang elektronik itu kalau kita simpan ya, itu tidak bisa diurai. Nah, itu gimana caranya? Kita ada semacam proses untuk membuang B3 ini. Malah sekarang di Indonesia juga udah mulai diberlakukan, kita harus punya sertifikasi. Jadi nanti ada satu khusus gudang buat barang-barang B3 ya, seperti kayak bekas bohlam tuh ya, di engineering tuh, bekas monitor TV yang bersifat nggak bisa diurai sama tanah gitu ya, itu harus dilakukan treatmentnya beda gitu dengan sampah yang biasa kita ini gitu ya. Nah, dengan harapan kan nanti ini kan adalah komitmen bersama ya dari para negara-negara besar bahwa kita harus meningkatkan energi terbarukan kan ke depannya, bahwa energi juga akan habis di bumi ini, makanya kita harus seluruh warga dunia untuk taking care masalah ini gitu. Nah, beberapa perusahaan besar sudah mengadop ini, dan malah kalau perusahaan-perusahaan Amerika atau Eropa itu dia melabel gitu, misalnya ini hotel ini sudah sertifikasi sustainable energy gitu kan. Nah, dia melakukan campaign itu ke beberapa perusahaan besar juga di Amerika. Jadi dia perusahaan-perusahaan yang di Amerika pun mungkin yang sudah concern dengan tren ini akan mencari hotel di dunia lain gitu, misalnya dari Amerika mau datang ke Jepang nyari hotel yang memang sudah mengaplikasikan energi terbarukan ini gitu, renewable energy. Nah, ini dengan berharap semua bergerak sehingga bumi bisa lebih yang umurnya energinya bisa dipakai sampai cucu-cucu yang ter yang selanjutnya, generasi selanjutnya dan sebagainya. Nah, ini memang perubahan ini yang kami lihat sih kita belum banyak ya di beberapa brand lokal, tapi di beberapa ini kita udah menjadi kewajiban. Masuk ada energi audit. Emang akhirnya sih menjadi operasional expense yang sangat mahal ya. Beberapa hotel itu kalau mau aplikasiin ini ada tambahan-tambahan biaya gitu kan. Karena dia harus tadi kan limbah B3-nya harus dibikin gudang sendiri. Nanti harus bikin kontrak dengan vendor yang bisa apa namanya melakukan daur ulang ini gitu kan. Nah, selama ini kan kita buang-buang aja gitu kan ke tempat sampah, mau sampah apapun gitu termasuk B3. Tapi sekarang termasuk di Indonesia juga sekarang kita di industri, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, termasuk KLH, kita harus yang namanya ada sertifikasi yang limbah B3. Nah, selanjutnya adalah sustainability ya. Ya, karena kita sebagai warga bumi ini juga dengan energi terbatas, gimana supaya kita isu-isu lingkungan ini bisa sustain ke depannya gitu ya, bisa berlanjut buat apa namanya hotel pun bisa terus berkembang bisnisnya selagi memang bumi pun energinya tetap ada gitu ya, nggak habis ya. Bisa dibayangin kan mungkin dulu kita menggunakan yang namanya konsepnya trennya ini adalah AC gitu ya. Zaman dulu itu hotel-hotel zaman dulu AC-nya itu sendiri gitu kan ya. Terus air panas ada boiler sendiri gitu. Nah, sekarang menggunakan energi terbarukan dan sustainability. Jadi ada satu perusahaan ya, kebetulan di Bali, dia bikin yang namanya solar system gitu ya. Jadi kalau hotelnya kamu di Bali punya apa sih namanya atap yang luas gitu ya, nanti dia akan pasangkan apa sih namanya solar system itu yang menampung panas. Panas itu menghasilkan nanti jadi listrik. Nah, kita kalau kerja sama sama dia, investasinya dia yang bangunin. Nah, nanti dia ngambilnya, jadi kita listriknya bayar sama dia gitu. Tapi harganya jauh lebih murah dibanding PLN. Terus yang kedua, itu ramah lingkungan kan, karena menggunakan matahari. Dan kedua, dari panasnya itu menjadi boiler air panas gitu. Jadi, nah beberapa hotel sudah melakukan kontrak tuh di Bali, di Jakarta. Cuman emang estetiknya nanti yang jadi problem. Kecuali kalau kamu punya hotel yang bisa diumpetin tuh si itunya penampang solarnya gitu. Jadi nggak terlalu
mengganggu apa ya, mengganggu artistiknya hotel, tapi secara energi cost kamu jauh lebih murah karena kan satu nggak pakai tenaga listrik tapi menggunakan tenaga matahari. Nah, si vendornya itu menyewakan sistemnya itu. Jadi kita nggak beli sistemnya, tapi kita membeli listrik yang dari dia, yang jauh harganya lebih murah. Yang kedua, apa namanya, dari panasnya itu bisa menghasilkan boiler itu. Gitu. Jadi dua dua apa ya, dua fungsi yang didapatkan. Nah, ini salah satu contoh ya sustainability sekarang beberapa hotel, beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang afiliasi di luar negeri itu mensyaratkan ya tadi ya apa sih namanya energi renewable, terus sustainability juga menjadi keharusan. Terus yang selanjutnya adalah ya tentang wellness atau kesehatan kebugaran gitu. Jadi kita juga sekarang banyak hotel yang apa ya. Jadi orang memang mungkin eh, bisa dilihat ada hotel di Thailand di mana hotel grupnya aman lah. Jadi kalau kita mau mau apa ya kembali ke alam, grupnya aman atau jadi itu kita bisa stay di mana di situ nggak ada wifi. Tapi orang memang benar-benar untuk beristirahat dekat dengan alam dan menikmati apa ya menikmati kehidupan lah gitu. Jadi diharapkan orang ke sana itu terbebas dari rutinitas kerjaan hari-harinya gitu. Dengan harapan dia bisa lebih fresh nantinya apa namanya hidup lebih sehat ya mungkin dan ini beberapa hotel kayak di Thailand, di Bali yang punya market yang segmentasinya walaupun kecil tapi harganya cukup mahal. Jadi ini salah satu contoh juga tren yang sebenarnya ini udah lama ya, tapi semenjak COVID ini juga menjadi pilihan sekarang, termasuk yang saya sampaikan dulu ya, masih juga yang namanya ini, apa namanya, preventive quality score juga sama, itu kurang lebih seperti yang disampaikan ini, kita lanjut. Nah, safety and hygiene, safety dan hygiene, apalagi kemarin habis COVID kan semua harus divaksin, di zaman kemarin kan kita harus menggunakan masker, semua pakai apa sih namanya glove, kamar harus dibersihkan setiap saat, beberapa menit, segala macam. Akhirnya merubah kita, pola hidup kita juga menjadi lebih hygiene gitu ya. Dulu mungkin ya ada satu dua lah yang masih nggak terlalu tertib gitu ya. Tapi dengan kejadian kemarin kita banyak belajar dan alhamdulillah jadi kita bisa merubah apa namanya menjadi lebih baik lah dari sisi hygiene dan sanitasi. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang artificial. AI ini juga banyak digunakan di beberapa sistem hotel ya. Salah satunya seperti contohnya kayak nanti ada namanya global mobile key gitu ya, atau semacam guest experience di mana tamu itu interaktifnya tidak lagi manual dengan manusia, dia menggunakan platform. Kalau di satu hotel disebutnya guest experience gitu. Misalnya dia meminta sesuatu itu cukup dia mengetikkan di situ, sistem akan membaca, kita bisa bikin template-template jawaban gitu ya. Misalnya tamu minta tambahan towel gitu kan, dia nggak usah nelfon lagi ke hotel, tapi dia cukup mentikmak gambar towel atau mengetik permintaan towel karena ini multi language ya. Yang problem tuh banyak tamu-tamu Jepang dan Korea sering pakai guna ini karena dia bahasa Inggrisnya mungkin kurang. Jadi dia prefer menggunakan bahasa bahasa negaranya, either Jepang atau China, tapi automatically sistem akan mentranslate jadi bahasa Inggris sehingga jadi tim FO bisa membaca, tim housekeeping juga akan bisa apa ya, mau follow up gitu ya, jadi permintaan-permintaan tamu. Nah, chatbot juga salah satu juga yang digunakan di beberapa hotel, mungkin tidak terlalu banyak saat ini, tapi trennya sudah mulai ke sana, termasuk chat GPT ya. Jadi beberapa juga kayak kita jawaban-jawaban kadang-kadang atau pengetahuan-pengetahuan kita sekarang banyak apa ya namanya kayak Google itu nanya ke ChatGPT dan
apa ya, dapat jawaban untuk pertanyaan yang memang mungkin kita kurang dalamin atau mungkin nggak ada manualnya atau SOP-nya di brand itu. Dia akan mencari jawabannya. Dia biasanya akan benchmarking dengan industri yang sama. Nah, yang terakhir karena kemarin kasusnya COVID ini sehingga menyebabkan kan tidak terjadinya transaksi uang cash lagi ya sekarang. Sekarang lebih banyak ke financial teknologi, payment gateway-nya menggunakan apa namanya cashless ya, jadi menggunakan QRIS atau QR code dan sebagainya. Ini akhirnya teknologinya malah lebih bagus gitu. Jadi unsur fraud-nya juga lebih kecil. Kalau zaman dulu kan kalau uang cash kadang-kadang bisa mencoba orang untuk fraud ya, untuk ambil gitu ya. Tapi dengan sistem contactless payment kan atau sistem apa namanya banking atau payment gateway itu kan paymentnya langsung ke akunnya perusahaan atau hotel sehingga tidak terjadi mediasi di orangnya gitu. Karena orang kan dikhawatirkan gitu kan terjadi apa sih namanya ya fraud gitu ya atau apa ya kecurangan di dalam proses ini gitu. Jadi orang kadang ngeliat uang jadi kepikiran gitu ya. Ingat zaman dulu tuh saya pernah ngalamin ada satu hotel bintang 5 di Jakarta. Dia itu sebagai night audit malam hari gitu ya. Nah, pada jam 8 itu ada tamu mau wedding. Weddingnya gede gitu. Dan dia bayar deposit. Depositnya lumayan dulu tuh berapa? Sekitar 100 atau 200 juta lagi. Kan dimasukin ke Dropbox tuh zaman dulu tuh kan nggak muat gitu ya. Nah, si Neto DJ itu ngelihat, wah ini potensi nih. Dan kejadian dong pagi harinya sama Neto itu diambil. Wah, kayak gitu-gitu kan zaman sekarang kan nggak mungkin, jarang orang bayar deposit manual pakai cash ya. Sekarang kan tinggal transfer dan sebagainya. Itu juga menghindari yang tadi kecurangan atau maling atau fraud gitu ya. Voice control juga banyak di beberapa digunakan di beberapa brand untuk membantu mulai dari sisi engineering atau sisi restoran. Nah, ini juga teknologi-teknologi sekarang makin berkembang ya. Di Jepang malah ada satu hotel yang menggunakan robotik ya, mulai dari permintaan apapun dari kamar nanti dikirim pakai robot. Gitu. Itu salah satu teknologi yang juga masuk ke hospitality dari robot yang sampaikan. Virtual waktu dulu ya, waktu terjadi apa sih namanya kemarin COVID itu kan kita jualan apa sih virtual kayak liburan virtual, tapi kan sebenarnya juga nggak ini amat gitu kan. Yang namanya hospitality kan lebih ke interaktifnya gitu, langsung ke kejadian aslinya gitu ya. Kita nginap ke Bali ya kita dari mulai berangkatnya itu merupakan suatu entertainment nih berangkatnya, nanti experience di hotelnya. Kalau virtual reality kan hanya sebatas ini aja nggak real ya namanya cuma dia tetap di tempat tersebut gitu ya. Cuman ngebayangin di Bali atau di mana. Mobile check-in, nah mobile check-in juga sangat membantu dan ini teknologi cukup mahal ya. Termasuk mobile key-nya nanti jadi orang check-in itu tanpa harus melalui prosedur ke FO, dia booking menggunakan aplikasi mobile-nya. Nanti dari situ dia tinggal payment gateway-nya, masuk nggak usah lewat front office lagi, langsung masuk ke kamar, udah dapat QR code di apa namanya di handphonenya, dari handphonenya bisa buka kamar, bisa buka gym dan fasilitas lain yang pakai kunci gitu ya. Namun biaya ini kok cukup mahal. Saya ingat banget untuk merubah hotel yang masih manual untuk ganti kuncinya doang. Itu sekitar waktu itu saya kamarnya sekitar 136 bisa 1 miliar ya. Hanya untuk mengganti kuncinya ya, kunci pasti gagang pintunya gitu. Dia akan diganti dengan sistem mobile, jadi masukin chip sehingga dia bisa membaca apa namanya sinyal yang didarikan dari apa sih namanya dari handphone gitu ya. Tapi ini terjadi problem juga di hotel yang apa ya yang tinggi gitu ya, maksudnya levelnya banyak gitu ya. Kejadian waktu dulu di Bangkok.
Dia tuh kamarnya ada 1.000 kamar, lantainya kalau nggak salah 30 lantai atau 20 lantai. Nggak lupa. Waktu terjadi masuk, semua tamu ke dalam lift, semuanya menggunakan mobile key gitu kan. Dan waktu ngetap di di liftnya itu kan ngetapnya biasa pakai kunci manual, ini kan pakai handphone dan ngantri orang, akhirnya yang kelewatan gitu lantainya karena keburu liftnya lebih cepat dibanding. Nah, itu salah satu contoh juga. Nah, ada juga seperti itu jedanya. Dan di Indonesia juga problemnya beberapa sistem ini tuh belum bisa yang twin gitu ya. Jadi dia dedicated ke satu nomor handphone gitu. Nah, bayangin kalau kita tamunya government, tipenya twin, dia hanya di satu handphone ya. Jadi kamu kalau berdua twin share, kalau mau masuk kamar harus saling nunggu gitu sampai megang handphonenya gitu. Nah, itu jadi problem. Akhirnya tetap aja dikasih backupan kunci. Jadi itu nggak maksimal juga gitu ya. Karena mungkin kalau di Amerika, mungkin marketnya lebih banyak yang stay-nya satu king bed, tidak satu keluarga yang barengan masuknya gitu. Nggak kayak di kita twin share, banyak yang meeting beda, mungkin bisa jadi beda perusahaan atau yang satu meeting di mana, satu meeting di mana. Jadi kan saling nunggu untuk masuk ke kamar aja bisa dibayangin kan. Jadi, akhirnya di akal ini ya pakai lagi kunci manual. Itu kan jadi problem. Selain kita travel, jadi kan dulu kita banyak juga menjual yang pasti namanya traveling ke tempat-tempat yang eksotik kayak apa sih namanya Labuan Bajo dan sebagainya. Nah, itu juga sebagai contoh dari tambahan nanti destinasi-destinasi baru ya. Jadi pemerintah melalui Kemenpar juga membuka 10 Bali baru dengan harapan wisatawan bisa lebih nyebar nggak di Bali aja, tapi juga ke Labuan Bajo, mungkin ke mana tuh yang Medan tuh, Danau Toba dan sebagainya. Nah, setelah kejadian apa namanya COVID-19 juga kita hidup menjadi lebih sehat ya, makanan akannya lebih back to nature, ada yang ke organik, ada yang lebih ke sayuran, menjaga menjaga banget makanan supaya tidak apa ya, jadi badannya bisa terkontrol ya, nggak banyak kolesterol dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh impact yang sangat positif ya dengan kemarin kejadian COVID itu akhirnya makanan-makanan yang kembali yang healthy lebih lebih digemari ya di hotel, di restoran gitu. Walaupun masih banyak juga makanan yang menggunakan atau banyak apa namanya karbonya atau banyak lemak, kolesterol dan sebagainya. Nah, teknologi yang lain atau perubahan tren yang lain adalah personalization. Sekarang kan persaingan hotel juga semakin ini ya, semakin ketat, persaingan usaha semakin ketat. Gimana kita memanjakan gitu ya, pampering our guest itu, sehingga guest itu menjadi loyal ke kita. Nah, gimana caranya kita bikin personalization. Nah, personalization ini akan maksimal kalau teknologinya juga diikuti. Nggak mungkin menggunakan traditional way gitu loh. Maksudnya kalau traditional way, hotelnya kudu banyak pegawainya gitu kan. Tapi kalau personalization sistemnya juga ngikut berubah, mungkin manning-nya akan berkurang. Tapi tetap personalization-nya dapat. Kita bisa tahu profil tamu secara detail. Anak front office, anak housekeeping, mulai dari security, bellboy di depan akan tahu tamu yang akan datang VIP-nya siapa, kesenangannya apa, dia nggak sukanya apa. Jadi semua apa namanya associate di hotel akan men-treat tamunya sama gitu. Jadi dia akan mengucapkan nama mulai dari bellboy mengucapkan selamat datang, misalnya Pak Hari, waktu check-in selamat datang Pak Hari karena mereka menggunakan apa namanya wireless HT sehingga hotel tahu nih tamu yang baru masuk namanya Pak Hari. Biasanya kita ada semacam WhatsApp group. Jadi tamu-tamu VIP kita sebutin fotonya, kita sebut. Tapi ini semuanya konfidensial untuk internal di hotel dengan harapan semua karyawan bisa memberikan level service yang secara personalization ini juga. Sehingga tamu menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih merasa kalau bahasa Jawanya di wongke itu dia merasa nyaman karena hampir semua orang apa ya, memberikan
kesan yang baik bagi si tamu tersebut. Selanjutnya smart hotel, karena dengan tadi itu kan teknologi akhirnya sekarang beberapa hotel udah tidak menggunakan lagi MATV ya, MATV itu Indovision dan sebagainya, karena sekarang udah cukup pakai Google TV, kasih bandwidth internet, ya udah nonton Netflix pakai akun sendiri aja gitu ya. Nah, itu cukup menarik ya bagi karena sekarang juga orang udah mulai jarang nonton TV, banyak kan di bukan di YouTube-nya atau segala macam. Tapi di beberapa hotel yang besar ini juga akan menjadi apa ya problem untuk security internetnya ya. Biasanya Google TV-nya atau Smart TV-nya sama dia dibalikin ke nol di standar. Karena khawatir ada intruder nanti masuk ke jaringan dan masuk kemana-mana itu jadi problem. Seperti kejadian yang MGM Hotel di Amerika itu yang suatu hari hacker bisa memberhentikan sistem hotelnya sehingga tempat judinya sama hotelnya lumpuh dalam satu hari. Gitu ya. Selanjutnya ada augmented reality. Augmented reality sama seperti teknologi VR tadi ya, virtual reality. Nah, yang kedua terakhir ada digital. Tadi sudah disampaikan, digital is emas sekarang ini semua model hotel udah melakukan yang namanya digital, mulai dari marketingnya, dari sistem operasionalnya, udah semuanya udah digital. Dan mobile banking, terus tadi mobile key, termasuk mobile service, semuanya menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir mungkin yang namanya metaverse dulu pernah ingat yang ada NFT ya, non-fungible token, terus sekarang udah mulai nggak mulai ini lagi ya. Nggak, dulu orang jualan apa tuh, yang NFT itu sempat heboh ya, bisa sampai berapa sekian dolar segala macam, terus sekarang lain. Tapi beberapa orang udah ada punya NFT-nya gitu. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Pak, saya mau Hmm, nanya dong, Pak. yuk, Halo, gimana halo. Kak? Ya, ya Kak. Maaf, Pak. Kalau misalkan keluar dari topik ya, Pak. Kan Oke, yang tadi saya lihat dari PPT Bapak dan Bapak jelaskan itu kan berarti perhotelan akan mengikuti perkembangan era digitalisasi, ya, ya kan? betul. Nah, jika dunia perhotelan ini mengikuti digitalisasi semuanya dengan teknologi canggih, pakai robot. Nah, Hmm, apakah akan ada pengurangan SDM bagi kita yang bekerja di perhotelan gitu? Dan bagaimana nasib kita ke depannya? Apakah kita udah sekolah capek-capek perhotelan, tapi pas di era digitalisasi hmm, kita hmm, hmm, digantiin sama robot, hmm. teknologi, bla 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 gitu. Berarti kan ilmu kita nggak kepake ya, Pak. Nah, Ya. apakah kita akan salah jurusan gitu? Nanti ujungnya atau gimana tuh, Pak? Terima kasih. Thank you. Pertanyaan yang bagus, Ica. Tapi kan tetap ya namanya industri hospitality itu, walaupun semuanya teknologinya sudah berkembang, Cak, tetap nilai yang didapetinnya kalau kamu stay di hotel kan keramahan pegawainya, terus makanannya yang enak. Makanan yang enak kan nggak bisa di deskripsi atau dibikin pakai digital, kan tetap pakai tangan manusia juga ya. Tangan chefnya yang berkreasi, cuman mungkin chefnya akan apa sih namanya menu-menunya akan lebih gampang menggunakan digital, terus bisa jadi rasanya lebih standar gitu ya. Kalau sekarang ini kan mungkin beda cook, beda rasa gitu ya. Nah, mungkin ini untuk beberapa memang sudah terjadi pengurangan pegawai, kayak dulu kan orang ada front office, ada kasir sendiri, reception sendiri, sekarang kan udah mulai digabung satu. Terus yang kedua, zaman dulu kita kalau mau bikin forecasting itu peramalan butuh data dari IT, butuh data dari reservation, dari mana, dari sales. Sekarang semua data itu udah dikompil dalam hitungan waktu, itu bisa tahu gitu kondisi. Nah itu jangan apa dengan bantuan teknologi, ya memang akhirnya nanti mengurangi, ya pastinya itu akan ke industri akan berkurang untuk yang bersifat yang tadi ya. Tapi untuk yang sifat yang tadi itu apa yang kulineri, terus keramahan itu kan tidak bisa diganti oleh teknologi dan apa namanya dan mesin ya. Itu datangnya kan dari pelakunya gitu. Nah, jadi untuk beberapa case memang akan terjadi
pengurangan ya, terutama kayak tadi. Kalau untuk dulu reservation mungkin ada 3 orang gitu kan. Nah, sekarang mungkin dengan 1 orang atau mungkin udah baik, udah pakai apa sih namanya, sistem semua gitu ya. Kan kamu juga ada satu hotel yang mau check-in, kamu tinggal masukin yang mau apa check-in box itu loh. Ada si Power Pro, ya Power Pro itu program hotel lokal, dia menggunakan Power Pro. Jadi kita tinggal apa namanya kayak kalau kamu ngeprint tiket di airport, kan kamu lihatnya ada satu box. Kalau kita mau ngeprint tiket di airport kan, jadi dia kita booking, masukin harga kamar, masukin payment methodenya, terus langsung keluar kunci gitu kan. Jadi nggak usah pakai reception. Tapi kan case-case-nya itu untuk tamu yang sorry, untuk hotel yang mungkin hotel budget atau yang kelasnya tidak perlu interaktif dan hanya room only gitu. Tapi kan kayak hotel misalnya di Bali yang ada restorannya macam-macam, ada fine dining-nya, ada Italian restoran, terus ada apa sih selain entertainment-nya ada apa ya? Kamu kan bisa ikutan ngebatik atau ikutan apa sih yang sawah di Bali itu kayak gitu-gitu. Nah itu kan butuh human touch gitu, nggak mungkin mesin gitu. Nah jadi Cak, ada beberapa pekerjaan yang akan hilang gitu karena diganti dengan mesin, tapi tetap hospitality itu tetap membutuhkan soul-nya gitu ya, tetap memerlukan kehadiran orang yang memberikan jasanya itu karena dia tidak bisa. Orang juga kan kadang mungkin nggak tahu ya kalau generasi Z sometimes mungkin dulu dia nggak perlu bercengkrama atau ngobrol dengan apa sih namanya dengan bartender atau dengan apa, dia cukup menyendiri dengan gadgetnya, terus minuman bisa didorong pakai misal pakai robot. Kita nggak tahu the next seperti apa, tapi kalau saya lihat saat ini kita masih membutuhkan yang namanya itu tadi personal touch-nya itu, Cak. Jadi tidak melulu akan hilang. Ya cuman kita memang sebagai mahasiswa hotel berarti kita nggak boleh juga nggak siap dengan perubahan ini, Cak. Jadi kamu juga harus mengantisipasi itu. Either kamu mempelajari tentang digital, kita lagi banyak digital media yang kita cari. Di mana orang digital ini yang bisa membantu jualan kan tetap aja itu harus ada ininya, ada orangnya yang untuk menjalani itu ya. Walaupun semuanya by system, tapi kan kita yang meramunya. Kita digital media kita udah tahu marketnya adalah Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Profil market yang berbeda. Kamu mungkin ngejual di Jakarta Utara, tematiknya atau harganya beda dengan marketnya Jakarta Selatan. Nah, sistem kan harus dipelajarin. Tapi kalau kita bagaimana itu sudah tahu profilingnya, kita lebih mudah dong ininya ya nggak? Gitu loh, Cak. Mudah-mudahan ngejawab aja ya. Oke, Cak. Oke, baik Pak. Berarti untuk jurusan kita tuh masih aman ya, walaupun nanti akan Masih aman sih. berkembang di era digitalisasi Nah, gitu ya, cuman Pak. saya saran itu sih, Cak, kamu juga harus banyak belajar karena sekarang udah memang. Makanya saya kemarin ke kampus itu saya bilang kalau ada beberapa mata kuliah malah yang dihilangin gitu. Dulu saya menyarankan ada mata kuliah digital media, terus revenue management. Bukannya saya tidak memerlukan yang lain, tapi sekarang apa sih namanya kampus harus mengikuti perkembangan industri gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa mata kuliah mungkin yang cukup berapa SKS saja, tapi ada beberapa muatan yang harus ditambah untuk supaya menambah kemampuan para mahasiswa dalam adopt ke teknologi atau nanti masuk ke industri dia sudah tinggal tune in gitu ya, nggak dari nol lagi gitu loh ya. Ya kalau nggak ada lagi Iya, jadi Pak. ini Makasih. eh, ini adalah kuliah terakhir. Ini saya ada tugas ya untuk jadi kita UTS UAS-nya dari tugas ini ya. Jadi kasusnya adalah case management in hotel apa hospitality industry dari Forbes Technology Council. Jadi nanti kamu cari, ini ada studi kasus, cari aja di internet. Nah kamu nanti kasih pendapat
dari teori-teori yang tadi gitu, change management itu di hospital ini itu seperti apa. Nah, ini sebagai nilai UTS dan UAS. Jadi ini cukup satu tugas untuk dua, dua ujian itu ya. Nanti saya rekaman videonya saya share juga. Jadi bagi yang belum paham bisa dengerin lagi videonya atau bisa WA saya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri. Terima kasih. Jadi ini kuliah kita terakhir untuk di ini ya di kelasnya apa namanya supervisi ya. Tapi yang untuk kelas apa tadi pengelolaan jasa akomodasi tetap masih ada kuliah lagi. Berarti hari Senin masih ada ya, Pak ya? Masih Satu kalau yang kali Senin kelas yang ya? untuk kelas ya. Oke, Pak, siap. Oke, thank you. Nanti Terima saya kasih, share materi. Pak.